Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah sekalian? Mudah-mudahan sahabat muslimah di rumah selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, kali ini perasaan Neng Rina sangat bahagia sekali. Sampai karena nervous ya? Iya, ini Neng Rina sekarang lagi nervous banget. Karena di kesempatan konten kali ini Neng Rina bisa bertemu dengan Gus Aan. Halo, selamat Oke, sore. siapa yang belum kenal coba dengan Gus Aan ya kan? Oh banyak. Oh banyak. Oke. Neng Rina sangat senang sekali nih. Sempatkan dulu Neng Rina untuk mempertanyakan kabar Gus Aan dulu. Gus Aan apa kabar? Rina, aku baik meskipun ya perut sempat bermasalah, tapi iya. aku senang sekali bisa kamu undang menjadi Masya tamu di Allah, podcastmu terima ini. kasih Berkah banyak. sendiri untukku. Alhamdulillah. Kalau memang sih tadi malam itu sebenarnya adalah pertemuan pertama Neng Rina dengan Gus Aan. Iya. Dan sekarang ini adalah pertemuan kedua. Tadi malam itu kebetulan Neng Rina dan Gus Aan menghadiri ya, Gus Aan menjadi pembicaranya Pembicara, di ya. acara dari GKI Bekasi Timur. GKJ, Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur. Iya. Dengan temanya itu Natal di mata saudaraku, sedulurku umat Islam. Umat Islam. Nah, Ya. itu pertama kali aku terkesima dengan Gus Aam yang menjelaskan tentang toleransi di akhir tahun. Betul. Gitu. Dan juga menjelaskan soal bagaimana Al-Quran kita membincang soal kelahiran Isa atau Yesus, peran penting ibunya Maryam, itu sampai di Al-Quran itu waktu udah gak kuat ngelahirin itu di Al-Quran itu sampai kayak gini loh, Rin. Gusti mungkin saking sakitnya ya dia bilang, mendingan aku mati aja ketimbang aku harus menghadapi situasi yang sangat luar biasa seperti ini. Lalu ada penguatan, ada suara Jibril turun supaya dia baik-baik saja, tenang, kami akan bersamamu. Itu sih pokoknya jadi bahas Isa dan ibunya kayak gitu. Iya. Terus kita nanti ngobrol apa habis ini? Ada beberapa hal Ada ada beberapa hal yang Neng Rina tuh ingin banget bertanya sama Gus Aan. Soal apa itu? Soal isu-isu sesuai di thumbnailnya sahabat muslimah baca tentang isu yang bias gender terkini nih. Akhir-akhir ini oke. banyak banget berita yang bias gender gitu, Gus. Dan perlu sahabat-sahabat muslimah sekalian ketahui bahwasannya Gus Aan ini adalah aktivis muda NU dan trainer juga. Terus Iya. di sini aku coba-coba cari profilnya Gus Aan tuh, Iya. dosen juga ya, Gus? Oh, aku dosen. Oh ya, di universitas apa ya? Di University School of Entrepreneurship and Humanities, Universitas Ciputra, Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi Kamu nggak pengen tahu aku ngajar apa? ngajar apa, Gus? Aku ngajar 2 mata kuliah. Wah, apa aja tuh? Pertama religions, yang kedua Pancasila. Luar biasa. Aku berhadapan dengan orang yang Dan kamu tahu bagaimana di Ciputra religion diajarkan? gimana, Gus? Kalau biasanya kan orang itu diajar, orang dalam agama tertentu, mahasiswa Islam misalkan diajarkan oleh dosen Islam gitu kan. Kristen diajar oleh dosen Kristen. Di sana enggak. Gimana? Satu kelas itu agamanya apa saja. Ya, yang ngajar ya aku. Satu. Iya. Ya kebanyakan ya mahasiswa yang ikut kelasku 80 sampai 90% Katolik dan Protestan. Wah, Gitu. Yang lain minor itu ya Islam, Konghucu, Islam Buddha. minor di situ. Minor. Tapi aku Tapi diminta. Gus yang ngajar. Iya, aku yang ngajar. Jadi aku itu Wah. ngajar Katolik, ngajar Protestan, agama kayak gitu. Nggak bisa membayangkan ya? Nggak bisa. Oh, simpel saja. Nggak Jadi bisa. di situ, Rin, itu jadi topiknya adalah topik-topik yang umum. Misalkan soal eksistensi Tuhan, agama dan religi, agama dan sains, konsep kematian, konsep kekerasan dan sesama, konsep simbol dan ritual dalam agama. Jadi setiap orang, setiap agama yang dianut oleh mahasiswa-mahasiswa di situ itu saling memberikan kontribusi. Jadi misalkan bagaimana konsep Tuhan, oke, kita akan membicarakan masalah konsep Tuhan. Lalu aku akan mengundang setiap orang untuk menceritakan bagaimana konsep Tuhan menurut agamanya masing-masing.
Jadi semua orang di situ semacam kayak potluck ya, semacam ngerti potluck ya. Potluck itu kita datang membawa makanan sendiri-sendiri, dikumpulin jadi satu, terus dimakan bareng-bareng. Jadi yang Islam semakin Islam karena ia juga melakukan penguatan pada dirinya. Selain itu juga dia bisa kemudian berkesempatan untuk mendengar, oh gini toh konsep ketuhanan dari agama yang lain. Moderasi politik moderasi beragama yang baru saja didengungkan oleh Nadiem dan Pak Jokowi, sebenarnya kami sudah melakukan sejak lama. Dengan cara apa? Dengan cara mencampur pendidikan agama. Semua agama berarti? Semua agama di situ. Malah ada yang agnostik. Pak, saya agnostik. Agnostik juga? No, it is okay. Pak, saya nggak terlalu percaya Tuhan. Nggak ada masalah. Kayak gitu. Dia juga bisa berpandangan apa yang menurut dia penting dalam topik itu. Jadi semuanya kita dengar, semua kita anggap penting. Tidak ada yang kemudian kita menyalahkan dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah ketika urusan publik, misalkan dia ngomong bahwa, misalkan ya, oh mencuri itu nggak apa-apa, nah, itu kan nggak sesuai akal publik gitu, ya salah. Sepanjang itu menyangkut soal faith, soal keimanan, keyakinan, it is okay. Artinya Pak Nadiem agak-agak terlambat nih buat ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Betul. Berarti Gus Aan sudah mencampur jadinya. Iya. Mencampur tuh sejak tahun berapa? Itu kan aku masuknya tahun 2019 ya. Itu memang program di Ciputra kayak gitu. Oh, memang seperti itu. Memang ya? seperti itu. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kami nggak ngurus kamu wudhu atau enggak. Bagaimana wudhu yang baik, bagaimana jilbaban yang baik, enggak. Itu. Kamu mau jilbaban, mau enggak, itu sepenuhnya adalah otoritasmu. Tidak boleh ada orang yang mewajibkan, tidak bisa ada orang yang melarang. Kayak gitu. Luar biasa. Aku jadi ingin sekali nih. Jadi mahasiswa sana pindah aja nih kayaknya. Oke, Pak, ada beasiswa. Tapi kalau untuk jalur ini ya, jalur reguler, SPP-nya. Itu dia. Itu dia. Aku jadi tertarik nih belajar lebih banyak lagi dari Gus Aan tentang toleransi beragama. Itu ternyata Gus Aan bukan cuma 2-3 agama, tapi semuanya. Semua agama. Ya nggak ngakuin agama juga aku ajar. Belajar bersama aku kok, kayaknya kalau aku ajar aku lebih pintar. Enggak, kami di kelas itu konsepnya kita saling belajar. Luar biasa. Kita saling belajar. Oke, kita mau langsung ke isu bias gender yang pertama nih. Apa itu? Gus. Pertama itu Neng Rina tuh ada yang ngeganjel di pikiran setiap ngebaca FYP TikTok, Instagram gitu ya. Yeah. Malum nih masih milenial. Iya, milenial suka buka-buka media sosial terus gitu. Nah, di situ beritanya sempat kiai yang viral itu, Gus. Ada kiai mentor poligami yang berbayar jutaan gitu. Dan aku sempat lihat juga di YouTube-nya Najwa, Mata Najwa. Terus istrinya tuh diwawancara juga, dan mereka kebanyakan ya terima-terima aja ya, karena di Islam katanya sunnah seperti itu. Sebenarnya aku mau pertanyakan hukumnya poligami itu seperti apa sih, Gus? Gitu kalau menurut Gus Aan itu gimana ya? Silakan, Gus. Gimana ya? Kan di dalam ayat agung di An-Nisa 1 atau berapa itu kan fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa waruba kayak gitu. Jadi nikahilah perempuan yang ada di sekelilingmu itu 2 gitu kan, 3 atau 4. Iya. Nah, menurut orang kalau teks itu dibaca itu mengatakan tuh kan boleh. Kan begitu ya, tuh kan boleh. Padahal di ayat lain itu adalah ada mengatakan bahwa ya kalau kamu bisa adil, ya kau lakukan itu kan, sebab adil itu sangat lebih mendekatkanmu kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kayak semacam kayak gini kan, tuh kan di situ boleh nggak pakai helm, padahal di ayat itu bisa kan bilang ya tapi kan nanti kalau kamu tidak pakai helm nanti bisa ketangkep dan lain sebagainya. Jadi ya terserah kamu seperti apa. Nah yang kedua, Rina, bagi para pro poligami itu juga mengatakan di Al-Quran kan sudah ada
lalu contoh nabinya sudah ada, berarti kan boleh. Membuat semakin akurat saja Semakin ini. akurat saja. Poligami ini. Jadi kalau aku mengatakan bahwa ayat ini itu memang begitu mudahnya untuk dilihat bahwa poligami itu boleh. Nah, aku sendiri posisinya aku monogami. Posisinya aku monogami karena apa? Karena menurutku bahwa aku ini sedang berelasi dengan manusia di mana mereka punya nurani dan kalau cinta itu diduakan itu nggak semua orang bisa tahan. Aku aja misalkan ya, kalau pasanganku misalkan memilih untuk berelasi dengan ini, misalkan ya mas boleh nggak aku mengawini laki-laki lain selain kamu gitu, aku kan mangkal. Karena apa? Aku merasa dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian aku mengatakan bahwa kalau aku tersakiti, biasanya orang lain kalau aku perlakukan seperti itu, ya tersakiti. Pasti. Artinya dalam konteks aku mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan praktek poligami itu sendiri. Yang kedua, menurutku kalau tadi kelompok pro mengatakan itu juga ada sejarahnya, aku juga ingin mengatakan bahwa dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu bermonogami jauh lebih lama ketimbang berpoligami. Nabi Muhammad itu kan berpoligami itu kan kira-kira akhir periode di Mekah sebelum di Madinah. 10 sampai 13 tahun terakhir sebelum Nabi meninggal. Nah, bersama dengan Khadijah monogami, Nabi Muhammad jauh lebih lama. Jadi aku merasa Nabi Muhammad itu mewariskan kepada kita dua gagasan, dua contoh. Pertama, monogami yang lebih lama bersama dengan Khadijah. Selanjutnya dia berpoligami dengan puluhan perempuan. Jadi sebenarnya sama-sama ada sama-sama benarnya. Kalau dalam Islam itu kan ada konsep relativisme kebenaran kan. Kalau kamu melihat sebelah sini ya bisa jadi, kalau melihat sini juga bisa jadi. Nah, kenapa kemudian aku lebih tertarik pada monogami? Karena menurutku aku akan bisa lebih adil. Aku tidak menyakiti orang. Betul. Seperti itu. Nah, problemnya kan begini kan ya. Problemnya itu kan perkawinan itu kan menurutku hukumnya akan menjadi haram kalau ternyata ada salah satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Nah, ini yang jarang Itu. diketahui. Dasarnya apa? Dasarnya ya menurutku bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu ayat perlakukanlah pasanganmu itu secara lebih baik ya, secara lebih baik seperti itu. Nah, bagaimana mungkin orang yang perempuan yang tidak mau dipoligami tiba-tiba kita paksa untuk dipoligami? Loh, aku nggak maksa kok, dia mau. Perempuan itu kan kebanyakan kan tidak memiliki pilihan merdeka, sehingga dia harus tunduk pada perempuan, pada laki-lakinya. Misalkan seorang istri yang ia tidak boleh bekerja, seluruh kebutuhannya disuplai oleh suaminya, ya, dia tidak boleh bekerja. Berarti apa? Sumber hidupnya hanya dengan suaminya. Lalu tiba-tiba suaminya bilang, "Ma, aku mau kawin lagi ya." Ia berani nggak mengatakan tidak? Kalau aku nggak diperbolehkan kawin lagi, kamu nanti aku akan cerai. Berarti kan kalau dicerai, dia kan hidupnya akan menderita karena tidak lagi mendapatkan suplai nafkah. Nah, ini tentu banyak kasus yang seperti ini, banyak kasus yang seperti itu. Tapi kan nggak berani ngomong. Nah, kalau tadi pertanyaanmu bagaimana soal mentor dan lain sebagainya, menurutku aku tidak akan melarang, tidak akan apa. Ya, tidak akan melarang. Karena apa, Rina? Karena bisa jadi ada orang yang memang bisa hidup dengan berelasi lebih dari 2 orang.
Meskipun sebenarnya untukku aku tidak. Ya, untukku tidak, untukmu mungkin tidak. Kamu satu untuk selamanya, kira-kira kan begitu. Iya. Aku juga satu untuk selamanya. Tapi bisa jadi Tuhan itu menciptakan ada orang yang memang tidak apa-apa kamu berelasi dengan beberapa orang. Beberapa temanku juga mengaku bahwa sebenarnya dia nggak masalah ketika laki-lakinya atau perempuannya melakukan hal seperti itu. Nah, yang tidak boleh menurutku, yang tidak boleh, kamu mau berpoligami atau mau monogami, yang tidak boleh itu adalah jangan sampai kamu menyakiti orang lain, gitu kan? Itu menurutku penting karena di dalam doktrin Islam itu kan apa ya ini? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuhan, kalau kamu Jumatan ya, yang laki-laki kan biasanya Jumatan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu agar berbuat adil. Iya. Bil adli wal ihsan, dan berbuat memperlakukan orang lebih baik. Adil itu begini, adil itu memberi satu, kamu balas satu. Iya. Itu adil. Adil itu ketika kamu bilang, Pak, kamu jangan poligami, aku pun juga tidak akan berpoligami. Nah, itu adil. Itu adil itu. Itu adil. Iya. Itu adil. Nah, yang kedua itu adalah bil ihsan. Bil adli wal ihsan. Ihsan itu adalah prinsip memperlakukan orang lain secara lebih baik. Kalau kamu disakiti sama orang, jangan nyakiti balik. Kayak gitu. Nah, di titik itulah aku kemudian ingin ngomong ke para ustadz yang yang kampanye soal poligami ya, yang konsep poligami seperti itu. Sudahkah Pak Kiai atau Bu Nyai seperti itu mempertimbangkan konsekuensinya? Sejauh mana misalkan para mentornya, yang aku yakin ini trainer partisipannya pasti banyak laki-laki, nggak mungkin perempuan banyak perempuan semuanya. Iya. Nah, jangan hanya dikasihin soal surga, tapi juga atau harus manut, tapi juga harus diajari bagaimana kalau seandainya pasangannya melakukan kekerasan. Ya, ajari itu juga dong. Seharusnya ya? Iya, masa bayar 3 juta nggak diajari kayak gitu. Iya. Bagiku itu nggak berkualitas. Mentoring itu nggak berkualitas karena apa? Karena para partisipan juga tidak dikenalkan dengan regulasi yang bisa memproteksi para partisipan itu. Aku tidak yakin Ustadz itu apakah juga mengajari para partisipannya Undang-Undang 23 tahun 2003, Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Wah, gitu. Kayaknya nggak dengar. Nah, kalau nggak gitu, nggak usah diselenggarakan gitu ya. Nggak usah diselenggarakan. Harusnya mentoring itu kan yang dimentorin banyak perempuannya. Ya. Perempuannya ya perempuan. Nah, kalau perempuan kemudian kan biasanya menurut data dari Komnas Perempuan itu kan paling rentan terkena kekerasan. Nah, supaya nggak terkena kekerasan, bagaimana poligami tanpa ada kekerasan? Kira-kira kan gitu. Harusnya Pak Ustadz itu juga mengajari para partisipan untuk mengetahui Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah dalam KDRT itu sering terjadi memang. Nah, harusnya iya, aku sih oke aja, terserah mau bikin ini, mau bikin mentoring poligami dan lain sebagainya, tapi jangan nanggung. Iya. Nanggung. Setengah-setengah doang itu kesannya. Jadi Pak Ustadz nanggung kalau menurut saya. Ya, nanggung karena apa? Karena di mentoring itu harusnya mengkontribusi melakukan pendidikan kepada anak-anak di situ, perempuan-perempuan yang ada di situ. Salah satu konten yang ternyata nggak masuk di situ adalah, aku tantang kepada Pak Ustadz itu, berani nggak memasukkan pengajaran tentang Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Pak Ustadz
Kalau nggak nguasai, nggak usah belajar. Undang aku aja, ya. Undang aku biar nanti aku mengajari para peserta training poligami itu Undang-Undang 23 tahun 2003. Tahun 2003 ya. Gratis Pak Ustadz. Nah, cukup ini aja, cukup belikan tiket aku aja dari Jombang kemana. Kalau misalkan ke Puncak, ya sudah belikan tiket gitu. Tak ajari, aku nggak usah dikasih ini. Aku nggak usah dikasih honor. Tidak usah. Jadi aku akan mengasih tahu kepada murid-muridnya Pak Ustadz bagaimana mereka juga para perempuan ini mengetahui hak-haknya ketika berumah tangga. Kita selamatkanlah. Aku tidak tahu ya, yang penting aku pengen mereka pintar begitu. Iya. Ini Ustadz, Kiai ini juga ternyata pernah menceraikan 2 istrinya dan salah satu istrinya itu alasannya karena menopause aja nih Ustadz. Kalau menurut Gusan itu alasan menopause itu masuk akal nggak sih untuk diceraikan gitu? Katanya Ustadz ini libidonya naik terus seperti itu. Ya kalau libido kan nggak ada hubungannya dengan menopause misalkan. Kan cuma dimasukin gitu aja ya. Bahwa dia tidak bisa, bahwa memang ada anggapan bahwa menopause itu menurunkan gairah seksual gitu. Memang ada risetnya. Dan itu tidak semuanya kebenaran seperti itu. Nah, yang ingin aku katakan adalah bahwa sebenarnya kalau misalkan laki-laki itu kan memiliki di Islam itu kan kuasa untuk melakukan perceraian kan. Iya, hak talak ya. Iya, meskipun perempuan juga memiliki di dalam undang-undang undang-undang perkawinan kita itu juga memiliki hak untuk melakukan gugat cerai. Iya, kayak gitu. Jadi yang ingin aku katakan begini, harusnya perkawinan itu dilandasi oleh cinta kasih, mawaddah warahmah. Tidak hanya ngomong soal seksualitas saja. Harusnya. Tetapi kalaupun toh salah satu pihak ini ternyata tidak mampu berpikir secara lurus terkait dengan konsep perkawinan, sudah tidak ada lagi cinta, ya sudah, diakhiri saja. Seperti itu. Dan kalau misalkan salah satu pihak di dalam perceraian itu merasa ada hal-hal yang dianggap itu merugikan, mereka bisa bisa mengajukan gugatan. Mungkin yang dicerai itu bisa juga menceritakan pengalamannya terkait dengan bagaimana berelasi seperti itu. Kalau aku aku tidak akan menceraikan pasanganku hanya karena dia menopause, itu aja. Maksudku rendah banget sih aku melihat kalau menceraikan pasanganku hanya karena ia menopause. Menurutku nggak gue banget gitu loh. Tapi itu kan aku loh, itu kan aku. Balik lagi ya, masing-masing. Betul. Jadi bagi perempuan, please know better someone you will live for the rest of your life. Sadari betul, ketahui betul dengan siapa kamu nanti akan menghabiskan sisa hidup. Berat banget. Aduh, enggak kok. Untuk memilih pasangan yang benar-benar tepat gitu untuk menghabiskan masa tua. Iya, itu. Itu susah. Kayak gitu. Iya juga. Rin? Iya. Ya, oke. Oke Gus, aku cek dulu pertanyaan isu bias gender yang selanjutnya ya Gus. Oke. Jadi tadi malam itu aku ada yang mau aku tanyakan juga. Tapi ini bukan tentang poligami sih Gus. Oke, no problem. Tanya apa? Tentang ini agak nyeleneh mungkin pertanyaannya, kenapa perempuan itu tidak pernah bisa menjadi imam sholat ya Gus? Selama ini tuh imam sholat tuh kan laki-laki terus ya. Iya. Jadi kesannya bias gitu dalam itu kestaraan gender. Iya, itu kan cara pandang klasik ya. Cara pandang klasik. Menurutku di Al-Quran aku belum menemukan ada satu ayat Al-Quran ya. Al-Quran itu kan teksnya kan disetujui oleh banyak orang Islam, bahwa tafsirnya berbeda-beda ya.
Tafsirnya berbeda-beda. Tafsirnya mungkin berbeda-beda, tapi terjemahannya itu misalkan Quran yang ada di sini dengan yang di Malaysia dan lain sebagainya, orang Sunni, pokoknya orang Islam pegangannya Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum yang diterima oleh banyak orang. Hampir semua orang Islam, semua orang Islam mengakui itu. Kalau hadis itu berbeda-beda. Ada satu mazhab yang mengatakan, aku bahkan menjadikan hadis model seperti ini sebagai sumberku. Di sana, aku nggak mengakui seperti itu, aku mengakui hadisnya seperti itu. Jadi lebih relatif. Kan begini ya, Rina. Kenapa menurutku ya, kenapa orang perempuan itu masih dianggap tidak diperboleh, tidak pantas menjadi imam sholat bagi laki-laki? Itu karena menurutku dulu di periode-periode awal itu kita bisa melihat bahwa perempuan di saat hukum yang tidak memperbolehkan perempuan itu menjadi imam sholat, ya katakanlah anggap saja hukum itu ternyata berasal dari kitab yang keluar pada tahun sekian. Nah, pada tahun sekian itu aku menduga bahwa pada saat itu mungkin perempuan belum banyak orang perempuan yang cakap. Paham ya? Belum banyak perempuan yang cakap, pintar dan lain sebagainya. Sehingga oke, kalau nggak ada ya laki-laki aja lah. Berarti kan urusannya kan adalah urusan soal kecakapan dan kebisaan itu, bukan pada soal jenis kelamin. Ya. Nah sekarang bayangkanlah kamu ya, katakanlah kamu lulusan IIQ, PTIQ, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Kamu hafidhoh, ya, bergelar mengambil master untuk Islamic Studies. Pinter banget toh. Tajwidnya sudah oke, makhrajul hurufnya oke. Punya suami aku, yang aku nggak bisa baca Al-Quran. Kira-kira kalau mau sholat, siapa yang lebih pantas untuk menjadi imam? Ya orang yang bisa lah. Logikanya kan gini aja kan. Sholat berjamaah itu kan siapa yang nyopir? Kan soal sopir, soal keahlian, bukan soal jenis kelamin. Masa kamu aku misalkan pesen ojek online, ternyata yang nyopir perempuan. Enggak deh, enggak. Yang nyopir harus laki-laki, karena aku merasa hanya laki-laki lah yang bisa mencopir. Kan diketawain sama banyak orang. Gitu. Aku nggak bisa sopir mobil, perempuan itu bisa, ya silahkan kamu yang ini. Jadi betul katamu bahwa hukum klasik Islam itu masih meletakkan perempuan itu sebagai pihak yang bodoh, pihak yang lemah. Mungkin betul pada zaman tertentu, tetapi pada zaman ini kan tidak seperti itu. Ada banyak istri yang lebih pintar baca Al-Quran, lebih pintar ngerti hukum Islam ketimbang laki-lakinya, kayak gitu. Jadi bagiku, aku tidak keberatan kalau misalkan aku menjadi makmum dari aku nggak keberatan menjadi makmum dari perempuan itu sebagai imamku, nggak keberatan aku. Kalau aku tahu kualitas orang itu ya, kualitas orang tersebut gitu. Nah, kita harusnya mulai berpikir secara logis, secara rasional bahwa sebenarnya cara pandang klasik terkait dengan imam sholat itu pada titik tertentu malah merugikan posisi perempuan. Aku ya malu lah, masa punya agama nggak memperbolehkan perempuan jadi imam, malu aku. Berarti kan nggak setara. Masa aku mau beragama dengan agama yang nggak setara, yang tidak menyuarakan kesetaraan? Nggak mau aku.